Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Halo, udah enakan Kang? iya enak terus. Mbak Siti, halo. Halo, halo, selamat pagi. Kita doa dulu ya sebelum kita mulai obrolan kita begini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Aswad. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar ini teman-teman? Ini masih 52 orang ya. Ini masih kepagian kali ya. Sapa-sapa dulu lah. Ada, halo Mbak Siti, kok belum ini ya Mbak Sitinya? Pakai nama Amin itu. Iya. Lah iya pakai nama lanangit gawe mana? Lah enggak, namaku kan itu. Amina. Iya. Iya, tapi itu kan merepresentasikan kemaskulinan dia, Kak. Dia nyaman dengan nama itu. Ya manut. Manut Ganti Mas Kamli Siti marilah. Lawe. Feminine masuk itu ya Siti ya. Jadi memang ini ya apa namanya, bahasa itu menciptakan dan bahasa itu punya kemampuan untuk meng-create dan membentuk pola ya, yang itu kemudian diproyeksikan ya apa namanya, diproyeksikan itu direfleksikan ke dalam dunia gitu ya, dan itu memang salah satu kebiasaan yang bersifat antropomorfik. Jadi memang ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kekuatan bahasa itu dia meng-create dan membentuk pola-pola ya, yang itu kemudian akan terefleksi ke dalam dunianya gitu. Dan itu salah satu kebiasaan yang bersifat antropomorfik, kebiasaan manusia ya. Kebiasaan manusia. Terus sambil ini ya, nunggu yang lain. Ini ada banyak ya. Ya, saya kira ada Bu Endang Sarli Jogja. Wah, belum ngucapin terima kasih saya dia Pak Bubur Manadonya ya. Waktu terima kasih untuk terimanya. Terus ada Pak Iwan. Halo Pak Iwan, ini semalam kita ngobrol-ngobrol nih sama Mas Alam, ini ya. Di keluarganya Pak Iwan lagi di Semarang nih. Ada Mas Alam dan kakaknya, terus adanya sama ibunya ya. Halo Bunda Izun, apa kabar? Kemudian ada Mbak Nara ya. Terus ada Leli, Bunda Leli atau Leli siapa sih ini ya? Siapa gini Kang? Bunda Leli ta? Bukan Bunda Leli. Siapa? Bukan Leli daerah mana ya? Jawa Tengah kok. Leli aku. Terus ada yang ini di Bali apa di Sidoarjo?
Terus ada Mbak Oni. Cak No itu. Hah? Cak No. Siapa? Dani Hernowo. Cano itu orang mana, nggak ada namanya. Dani Hernowo. Oh, guru saya itu. Oh iya, master saya ini. Terus ada siapa lagi ya? Bu Ayu Bali. Ya, ini apa? Ayu Pondok Cabe ya. Ini ada dari Suhaimi Umar. Suhaimi Umar bukannya Malaysia ya? Kayaknya Suhaimi, ya kayaknya. Ya Malaysia kan ya? Mas. Ya. Sama Pak Kamal itu. Ya, ini ada dari Malaysia juga gitu ya. Jadi podcastnya Mas Camim ini udah go internasional ini. Udah ada dari Lampung, ada. Halo Pak Eko. Wonogiri. Kapan ke Semarang lagi? Ditunggu. Kemudian ada siapa ya? Ada Pak Romanus. Apa kabar Pak? Tangerang apa masih di NTT? Ada Pak Romanus. Orang 11 Rumi mau ke sini. Waduh, nggak cukup. Nanti kita ke Rumi aja deh. Oh iya, jam berapa? Nanti habis ini. Sama yang dari Banjar itu. Biar kita ke Rumi nanti. Kemudian ada Yasani. Kemudian ada yang dari Jogja, Mbak Jumrotul. Siapa lagi ya? Oh iya, jangan lupa ya. Besok itu kita ada apa namanya? Ya, kita nyebutnya kuliah umum lah ya, biar keren dikit. Tadi kita akan membahas titik balik perubahannya. Titik balik sama tipping point itu sama kan Kang ya? Oh, tipping point lain lagi. Boleh. Kalau tipping point itu adalah angka ya. Tipping point itu jumlah yang diperlukan apa namanya? Jadi tipping point itu jumlah penularan yang diperlukan sebuah ide untuk menjadi wabah. Itu tipping point. Jadi misalnya ide tentang ide tentang tapping misalnya. Ide itu membutuhkan sejumlah viral, misalnya katakan viral 20 juta. Itu bisa dikatakan sudah tipping point belum di Indonesia? Dengan masyarakat 250 juta, viral 20 juta itu sudah cukup belum agar ide itu menjadi wabah nasional gitu ya. Itu tipping point. Kalau turning point lain, turning point kali maksudnya Mas Cami. Itu. Jadi besok ajak tetangganya untuk ikut kuliah titik balik perubahan. Jadi titik balik perubahan itu bisa juga disebut sebagai titik mulai menuju kenormalan baru. Starting. Ya. Oke, ini ada. Oh, sudah di Tangerang, Pak Romanus. Ya. Kemudian ada Pak Eko ya. Tunggu. Salam buat siapa itu adanya ya? Aduh, lupa saya. Terus ada siapa lagi nih? Pak Suhadi dari Madiun. Terus ada Pak Suyadi, SMG itu mana? Semarang ya? Ya. Terus ada Jakarta, ada Bu Yuni dari
Bu Yuni. Halo, apa kabar? Terus ada Mbak Rani ya, Pak Purwoko. Wih, ada Nenek gitu ya. Assalamualaikum Nek. Nenek ya lo ikut podcast ya. Nenek dari Batam. Ada Bu atau Kak Maisaro ini Malaysia ini Mas Jamim. Jadi Mas Jamim ini siarannya udah sampai Malaysia. Ada juga yang dari Turki. Rajin kalau Kak Maisara. Iya, ada yang dari Turki. Mas siapa ya yang di Turki itu? Oh ya, ada Mas Trisno ya. Salam buat Mas Tris. Oke lah, kita mulai. Halo Mbak Siti. Halo, Bang. Oke ya. Teman-teman yang hadir pagi ini minta tolong dibagiin ya untuk kuliah besok gitu. Yang ini. Nanti bisa minta flyernya ke Mas Jamim. Jadi bagaimana kita menemukan titik balik itu gitu ya. Jadi bagian paling sulit dalam setiap perubahan itu adalah titik balik. Setelah titik balik itu udah nanjak dia. Dan nanjak sampai akhirnya pada kenormalan baru. Orang kadang-kadang itu definisi titik balik itu juga kadang orang nggak ngerti. Apalagi misalnya di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan masyarakat dengan paradigma mistis yang sangat kental. Itu pasti tidak mengenal titik balik. Masyarakat dengan paradigma mistik itu menganggap perubahan itu adalah lakonnya ya katakanlah makhluk di alam lain ya. Jadi perubahan hidupnya itu bukan karena gerak tangannya sendiri, tetapi selalu ditunjuk yang lain sebagai pelakunya. Itu ciri-ciri masyarakat mistik. Akhirnya apa? Dia tidak pernah menemukan titik baliknya sendiri. Dia selalu menunggu kebaikan hati dari alam lain untuk mengubah hidupnya. Nunggu nemu jin Kang ya. Lampu ajaib gitu gosok-gosok. Iya, jadi ya itulah. Kemudian orang tertarik kepada hal-hal yang bersifat tahayul. Sebuah paradigma Arab jahiliyah kan begitu. Nasibnya itu tergantung pada kebaikan makhluk-makhluk di luar sana. Begitupun dengan masalahnya. Masalahnya itu adalah dampak dari kenakalan makhluk-makhluk di luar sana. Nah, itu masyarakat semacam itu tidak akan pernah menemukan titik baliknya. Nah, ini makanya penting di 2022 ya kita bahas inilah ya. Apalagi ini tanggalnya cantik ya. 22, 12, 20, 21 gitu ya. Ini angka keramat biar tambah jadi mistik lagi. Ini jamnya harusnya 22 gitu ya. Kita aja kali ya, apa di situ aja. Iya. Jadi ini ya nggak apa-apa acara gratis. Zoom-nya cukup nggak Mas Jamim? Sediain 1.000 gitu loh Mas Jamim. Pasti 30 lebih kok kuotanya. Berapa? Masih 30 lebih nih. 30? 30. Apa 30 maksudnya? 30 kuota lagi ini kan. Oh sudah penuh tak? Belum, masih banyak. Masih 30 lagi? Iya. Wah ya itu dibanyakin. Kalau cuma yang saksikan 100 ya
kita nggak mencapai tipping point itu. Siap. Minimal itu 1.000 ngono lho. Oke. 1.000 aja teman-temannya ya. Di kuliah premium ini bonus akhir tahun. Sekaligus event menyambut perayaan CV gitu loh. Karena mungkin di 2022 kita coba ya format CV ini kita bikin yang baru. Jadi apa namanya? Ya kita cari modelnya lah. Kita jadi kayak siaran TV gitu ya, Mas Jamin. Siap. Oke. Ini bertambah lagi 69 orang bagi yang baru masuk. Selamat bergabung. Halo Mbak Siti. Iya Bang, masih stay. Gas aja ya pagi ini. Iya. Tadi udah salam kan ya? Udah. Jadi mau bahas apa kita pagi ini? Atau kemarin itu udah sampai mana gitu? Kalau kemarin Bang Asmar jelasin tentang itu ya, saya tanya titik balik. Itu kalau ya. Kalau aku nggak tahu ya Bang, itu apa namanya neotic experience atau apa itu kan, kalau saya dulu bahasanya itu spiritual awakening itu apa? Saya dulu kan dapat istilah gitu-gitu dari 3 tahun lalu, kemudian setelah itu mulai masuk belajar kayak gitu, nemu hal-hal wawasan tentang spiritual. Kebangkitan spiritual ya? Kalau bahasa saya dulu gitu, cuma dia enggak tahu sih. Cuma Keren saya bahasanya. mulai yang saya Cuman dapat. gini loh. Iya. Apa ya? Kebangkitan spiritual itu adalah pilihan atau kesempatan. Dia adalah choice apa kans ya. Tentu dia choice. Tapi disebut choice kalau sudah ada ilmunya gitu. Apa sih kebangkitan spiritual itu? Ada yang bilang mata ketiga udah nyala, kayak listrik, macam-macam. Tapi dari ini ya, dari hasil belajar saya, mendalami Hawking. Saya dalami betul itu. Sebenarnya kebangkitan spiritual itu dimulai ketika kita memahami, kalau pertanyaannya itu gini, what am I? Jadi what am I itu bukan who am I ya. Who am I itu pertanyaan untuk menyebutkan identitas kita. Ini dijawab dengan disebut. Yang disebut itu identitas. Kalau what am I, itu yang disebut itu source of self. Bukan identitas. Bahasa Indonesianya source of self itu asal dari rasa kesayaan. Oh, lebih ngeri lagi kan? Source of self itu bahasa saya itu sumber rasa kesayaan. Saya kasih contoh. Ini dulu pernah saya bahas di kelas-kelas TEP dulu ya. Saya kasih contoh. Rasa kesayaan ini kan sumbernya itu macam-macam. Ada 2 paling tidak.
sumbernya yang semu sama yang sejati. Sumber yang semu itu misalnya saya adalah tubuh. Tubuh menjadi sumber dari rasa kesayaannya. Itu semu. Ya. Kemudian misalnya saya adalah trainer. Profesi trainer menjadi sumber rasa kesayaannya. Itu semu. Itu semu. Nah, kebangkitan spiritual itu kalau kita sudah bisa memilih bahwa sumber rasa kesayaan saya adalah Tuhan yang transenden. Itu kalau bahasa Arabnya la ilaha illallah, nafi isbat. Nah, itu kebangkitan spiritual itu dimulai dari penemuan makna la ilaha illallah. Entah dalam bahasa Arab, entah dalam bahasa Jawa, monggo. Tetapi kebangkitan spiritual itu terkait dengan pertanyaan what am I? Apa sumber dari rasa kesayaanku ini? Yang sejati atau yang semu? Persoalannya adalah kita menjalani hidup ini dengan rasa kesayaan yang semu. Itulah kemudian menjadi persoalan pokok dalam transendensi level kesadaran. Kita memperkenalkan istilah progressive self-awareness. Progressive self-awareness ini kan sebenarnya bagaimana kita mengevolusikan rasa kesayaan itu. Nah, adalah tahapannya itu. Tahapannya itu, ini sekilas tentang ini ya, ya kebangkitan spiritual itu ya ada tahapannya gitu. Iya. Nah, ini kita bikin. Ada tahapan di mana ada doers, ada observer, ada witness. Nah, tahapannya seperti ini. Lain, seperti ini tahapannya. Jadi, tapi ini ya kurang lebih begitulah. Kalau ditanyakan ke saya, apa itu kebangkitan spiritual? Ada dua hal ya. Ada dua hal dari kebangkitan spiritual itu. Yang pertama, itu terkait dengan what am I. Yang kedua terkait dengan progressive self-awareness. Nah, itu ilmunya begitu. Ilmunya begitu. Tapi kalau duduk-duduk aja gitu hening, lah apa bu? Ya gimana sih kok? Bagaimana mengukur progresifnya itu? Kan paling tidak ada ilmu dasarnya dulu. Setelah ada ilmu dasar baru kita cerita. Kan kalau nggak ada ilmu dasar kan, ya semua orang itu bisa mengklaim aku sudah berkesadaran murni. Lah, kadang-kadang tuh kita terlalu naif. Ada juga yang nggak usah mempelajari soal kesemuan, karena kalau kan kita ini sudah kesadaran, iya, nggak paham progresif itu, nggak paham tantangan terberat dalam menuju kesejatian adalah kita sudah 40 tahun hidup dengan rasa kesayaan yang semu. Menghilangkan ingatan 40 tahun kan nggak mudah, bro. Jangankan 40 tahun, mantan seminggu aja loro nih. Apa mana rasa hidup 40 tahun itu? Kok enak nggak usah bahas ego, bahas yang sejati aja. Lu nggak ngerti evolusi gitu. Ditinggal mantan aja loh, jadian seminggu itu. Ditinggal itu bisa 2 tahun. Apalagi rasa hidup 40 tahun. Bukan enggak ya?
Ini persoalan dasar. Ini ilmunya kurang lebih kalau saya sederhanakan apa namanya, kebangkitan spiritual itu paling enggak temanya 2. What am I? Kita mulai meneliti sumber dari rasa kesayaan kita dan bagaimana memprogresifkan rasa kesayaan itu. Kan begitu? Iya. Kan begitu. Lalu, tapi banyak juga tema-tema yang menarik. Kalau ini konsep dasar tentang kebangkitan spiritual. Nah, tema-tema menariknya itu banyak. Tema perilaku, tema manifest, itu tema-tema kecil. Tema apa konsep besarnya itu 2 inilah paling enggak. 2 ini. Dan ini enggak apa ya. Apalagi misalnya kita sudah kena serangan. Itu langsung rasa kesayaannya itu langsung sebagai yang semu. Aku tahu ngalami. Dapat SMS Bang Aswar, pokoknya besok saya mau datang ke rumah. Kamu sudah telat 3 bulan nunggak. Pokoknya apa aja saya mau ambil. Langsung. Nggak sempat lagi bertanya what am I, langsung panas, demam, keringat dingin. Terus nyari kopi, gelisah mau lari. Event-event kayak begitu kan butuh proses transendensi. Kenapa? Yang semu ini, rasa hidup, rasa kesayaan itu yang semu ini diperkuat oleh lingkungan. Kan kita nggak mungkin bilang bayar utang. Loh, siapa yang punya utang? Saya yang sejati. Kan nggak mungkin ngomong gitu. Di penjara lah. Ya udah. Kemarin yang tanda tangan kan tangannya, saya ambil aja tangannya ya. Kamu kan bukan tangan lah. Cacat. Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Jadi itu untuk tema spiritual awakening gitu ya. Ya. Ini biasanya dibahasnya itu sifatnya privat. Privat, nggak bisa umum. Teorinya mungkin umum, tapi ketika menghadapi kasus-kasus itu harus ya ini kan pendekatan subjektif. Nggak bisa itu untuk publik. Transendensi itu bersifat subjektif. Bagaimana membebaskan, melarutkan sumber rasa kesayaan yang semu ke dalam rasa kesayaan yang sejati, yang itu disebut dalam konsep Islam nafi isbat, la ilaha illallah. Antam terus tuh ya, di tarekat itu kan zikirnya itu semua. Karena ini persoalan pokok. Jadi menurut saya itu prinsip spiritual la ilaha illallah itu sangat indah, clear and distinctive. Clear and distinctive dan menyentuh persoalan pokok dari diri kita. Apa? Sumber rasa kesayaan. Kalau ini belum clear, itu amal ibadah itu enggak bisa dipastikan. Jangan-jangan tuh yang sholat itu misalnya rasa kesayaan yang semu. Nah itu gimana coba kalau ini jangan-jangan tuh yang baik itu adalah rasa kesayaan yang semu, bukan dari yang sejati. Nah kita tidak terbiasa dengan wacana meneliti sumber rasa kesayaan. Kita terbiasa dengan bertempur bagaimana dapat makan, bagaimana dapat pangkat. Itu adalah ciri masyarakat yang sudah lepas dari arah hidup spiritual.
kayak spiritual tapi sorban, tapi ini kan perkara-perkara batinnya. Dan setiap orang itu meneliti dirinya sendiri. Meneliti dirinya sendiri. Oke, kita pindah ya. Ini tapi itu paling tidak tema-tema tentang spiritual awakening. Biasanya kan kalau orang itu meditasi, ini kalau kita enggak, la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah dulu kita. Nggak bisa itu langsung sholat, belum la ilaha illallah, belum syahadat. Batal, nggak bisa langsung puasa. Kalau belum syahadat, nggak bisa langsung zakat, nggak bisa langsung haji, dan nggak bisa langsung nikah. Lah iya piye batalan. Nggak bisa nikah itu kalau belum berla ilaha illallah. Itu menurut saya ya konsep yang sangat simple, clear, distinktif, indah. Hanya satu kata itu. Makanya Tuhan menyebut la ilaha illallah itu sebagai kalimatul haq. Kalimat yang membawa kita pada rasa kesayaan yang sejati. Ya. Kalau itu tidak menjadi pokok spiritual, apa terusan laan? Nah ya, apa terus pokok persoalan dari spiritual? Meditasi? Bukan. Itu lifestyle. Apalagi? Yang ini, pokoknya itu la ilaha illallah. Itu kalimatul haq. Silakan saja di challenge, dibantah. Apa pokok dari spiritual awakening? Ya ini. Ini mulai Hawking tuh mulai merambah ke sana aslinya. Mulai mengarah ke sana kajiannya tuh. Mulai mengarah ke sana. Kalau saya teliti begitu gitu. Cuman ya beliaunya keburu sedo. Oke lah, kita pindah ini. Kita pindah, oke. Iya. Mari kita bahas yang lain. Apa kira-kira yang mau dibahas nih yang lain? Apa ya? Kok bingung aku. Tapi Teman-teman yang lain mungkin ada tema yang mau dibahas. Bisa. LOC boleh tahu tak Bang? Hah? Siapa? Pengen LOC. tahu LOC-nya boleh enggak? LOC-nya siapa? Saya. Nanti saya Japri ya. Oh iya, makasih. Ketahuan publik nanti Penasaran soalnya. Nanti kamu tahu kelemahannya di sini. Oh iya, makanya itu. Rahasia pokoknya, Mas. Soalnya kadang tuh kayak merasa apa ya? Stagnan gitu loh. Kayak kadang kan kalau belajar ada rasa apa ya? Jadi apa LOC itu apa sebenarnya ya? LOC itu menunjukkan rasa sumber rasa kesayaan yang dominan gitu. Sumber rasa kesayaan yang dominan. Kalau yang ini, yang semu ini namanya ya somebody, someone. Kalau ini yang transenden gitu ya. Nah, LOC kita itu menunjukkan sejauh mana progresif dari rasa kesayaan itu. Tapi kalau ngomongin rasa kesayaan di publik itu kupingnya asing. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Apa kok rasa kesayaan? Tiada lahan. Kan nggak lazim. Bahkan di di komunitas-komunitas spiritual juga itu nggak lazim. Biasanya kan komunitas spiritual itu ceramah lalu hening.
ntar dulu. Kita masih punya ilmu. Oke. Jadi LOC itu kurang lebih menunjukkan progresif dari rasa, sumber rasa kesayaannya. Tuh. Kembali ke sini ya. Moga-moga tahun 2022 teman-teman tuh mastering lah. Ini kan untuk dirinya sendiri. Dan ini enggak ada sertifikasinya. Tapi itu sebenarnya kalau mau kalau mau disebut mastering itu kalau dia bisa mengajarkan ini. Kalau udah bisa ngajar tuh, nah itu udah bisa dilihat. Oh ini udah mastering nih. Oh ini masih kurang dikit. Jadi LOC dan begini, dan LOC itu tidak bisa diperbandingkan karena sifatnya subjektif. Gitu. Ketika diperbandingkan dia jadi salah. Lah ngapain perbandingin rasa hidupku dengan rasa hidupmu? Toh yang jalani masing-masing. Kan tidak ada gunanya sama sekali. Itu sering diulangi oleh Hawking bahwa spiritual teacher yang mengajar di 480 itu tidak rendah dibandingkan dengan guru spiritual yang mengajar di Nature 500. Nggak bisa diperbandingkan. Nggak bisa diperbandingkan. Ini kan hal yang sifatnya subjektif. Yang menjadi pokok dari itu kegunaannya. Kegunaannya apa? Sebenarnya gitu. Kegunaannya apa? Dan, nah ini yang paling penting. Ternyata kita masih belum bisa keluar dari ini. Dan sumber rasa kesayaan itu, sumber dari rasa kesayaan ini menghasilkan model dunia. Model dunia. Jadi berbeda model dunia antara orang yang rasa kesayaannya itu adalah pikiran dengan rasa kesayaannya itu adalah yang sejati. Itu beda model dunianya. Nah itu secara clear and distinctive, Hawking membedakannya. Ini kelas premium nih ya. Masih pernah model dunianya begini. Nah, ini saya ringkas saja, saya ringkaskan. Soalnya kadang-kadang itu ada yang agak usil ya. Ini Mas Aswar itu nggak ada modelnya gitu loh. Ngomong aja. Baik digambarin gini ayo. Jadi berbeda itu model dunia antara rasa kesayaan yang semu dengan rasa kesayaan yang sejati. Rasa kesayaan yang semu model dunianya linier. Nah, linearitas. Itu menjadi asumsi dasarnya, menjadi value-nya, menjadi pola pikirnya, menjadi perilakunya. Sementara rasa kesayaan yang sejati itu model dunianya non-linear. Bedanya apa? Rasa kesayaan yang semu itu memandang kehidupan ini, realitas itu just, hanya materi saja. Sementara rasa kesayaan yang sejati, yang transenden, kehidupan itu tidak hanya yang materi yang di sini, tetapi juga yang tak kasat mata yang di sini.
Pandangan itulah yang kemudian menjadi asumsi, menjadi nilai, menjadi pola pikir, menjadi perilaku, menjadi budaya. Budaya itu kemudian menjadi dasar hukum itu kemudian mengatur politik, politik mengatur ekonomi, kemudian politik mengatur kesehatan, politik juga mengatur pendidikan. Dan politik juga mengatur hiburan. Apa yang tidak boleh dipertontonkan, apa yang boleh dipertontonkan. Itu semuanya basisnya sebenarnya rasa kesayaan. Dari situ kan kemudian kita melihat betul-betul la ilaha illallah itu kalimatul haq yang berdampak pada model dunia dan budaya. Ini hasil gabungin ya. Ini model. Kalau model yang ini saya pelajari dari Dr. Bagus Riono. Dr. Bagus Riono itu ilmuwan ya. Saya nyebutnya ilmuwan psikologi di UGM, presiden psikologi Islam sedunia. Itu orang Jogja, tinggal di Jogja. Itu pernah belajar ke beliau ya. Kalau yang ini, ya ini dari Hawking. Digabung jadi inovasi baru, jadi Asmar 2021. Nah itu kan kreativitas ya, kreativitas. Evolusi ide. Ide itu harus dievolusikan, nggak boleh idenya nggak dievolusi. Ya. Jadi nemu di Hawking, digabung, udah jadi Asmar 2000. Jadi Asmar 2021 itu sintesis antara Dr. Bagus Riono dengan Dr. Hawking. Kan begitu mestinya orang belajar itu. Sebuah sintesis. Kan nggak semua orang bisa ketemu dengan Dr. Bagus, ya kan? Kalau LOC tinggi itu hidupnya acakadul tuh. Definisi acakadul ini yang perlu diperjelas gitu. Jangan-jangan tuh acakadul dari menurut ukuran-ukuran yang berbeda. Jangan-jangan tuh acakadul tuh definisi budaya. Ya kan? Jadi kita perlu hati-hati dengan segala macam label. Ya kan? Karena kemudian orang punya standar kehidupan masing-masing. Ya kan? Itu kan terkait dengan apa yang penting baginya gitu kan. Secara subjektif ini memang tidak bisa kita tidak bisa kita menilainya, apalagi melabelnya itu nggak bisa. Ya nggak apa-apa dia kalau LOC tinggi ya begitu ya silakan gitu, masing-masing dengan ya silakan jalani gaya hidupnya gitu udah. Hal yang sifatnya sangat-sangat subjektif ini. Kalau sekarang itu kan yang disebut hidup yang bagus tuh istri 4, mobil 20. Terus punya rumah di mana-mana. Ya kan? Tapi ternyata hanya dalam mimpi. Jadi ya itu kadang-kadang sebuah budaya itu memberikan label-label ya. Dan itu sebenarnya urusan paradigma. Paradigma. Jadi setiap model dunia itu punya standar apa yang paling penting bagi dirinya. Dan itu kita nggak bisa urus. Karena itu diperlukan oleh jiwanya. Lah gimana? Yang paling berharga bagi jiwanya adalah nongkrong di atas pohon selama 24 jam. Nggak mau punya rumah. Lah itu yang paling berharga dia. Ya kan? Yang paling berharga adalah duduk di pinggir empang, mancing, sambil transenden. Ternyata wali yang mengurusi wilayah perempangan.
Lah ya ini kan hal yang sangat-sangat subjektif. Tetapi ternyata wali ahli mancing, iya lagi nunggu muridnya. Tetapi memang sebaiknya orang yang LOC tinggi itu membantu menumbuhkan, menyembuhkan peradaban. Tapi kan tidak semua orang mengambil jalan spiritual itu. Ada yang memilih menepi dari peradaban. Ada yang memilih menepi dari peradaban. Ada yang berjibaku dalam peradaban. Dan itu tidak masalah. Karena yang menepi dari peradaban bukan berarti tidak berpartisipasi dalam peradaban. Dia berpartisipasi dalam bentuk silent transmission. Sementara yang berpartisipasi langsung dynamic transmission. Iya, partisipasinya itu. Nah, orang Islam cenderung aktif, dinamik transmission. Tapi di tradisi-tradisi lain ada yang silent dan itu dampaknya sama. Kita tentu masih ingat penelitian yang ditulis di jurnal bahwa ketika sekelompok orang bermeditasi di sebuah kota dengan jumlah akar 1% dari populasi, maka kota tadi menjadi produktif, silent transmission. Ya kan? Jomblo lagi tuh meditasi aja, nah kemana-mana, cuma punya sempak, kan ada begitu. Loh di India itu ada aliran spiritual yang keliling kemana-mana pakai sempak. Oh iya, nggak punya baju ganti, yogis. Ada festivalnya setiap tahun, loh. Ya. Nih, tak liatin ya. Ini bukan porno ini budaya. Iya. Yogis di India. Nah. Yogis itu ya pakai sempak aja gini. Festival yogis. Ada festivalnya tiap tahun. Oh. Model ya begini nih. Nah, yang pakai sempak gini kan ada juga. Yogis. Jadi itu tradisi ya, tradisi. Dan setiap tradisi dilarang menilai tradisi yang lain. Karena itu tradisi. Oh iya. Jadi ya itulah, spiritualitas itu memang hal-hal yang sifat memang perkara sangat subjektif. Sangat subjektif. Karena dalam spiritualitas itu gimana kalau misalnya dia jawab, saya belum mendapat arahan dari semesta untuk membangun peradaban. Ya kan? Saya belum mendapat arahan semesta, kan repot. Belum dapat kebenaran dari semesta. Jadi itu budaya, jalan spiritualnya ya mengharuskan itu, ya sudah dijalani saja. Terus apa lagi ya? Pomnegi. Pokoknya kalau dia masih di bawah 500 itu model dunianya pasti linier. Dia menganggap kehidupan itu hanya yang materi. Persepsi kematerian itu dominan. Artinya sumber rasa kesayaan itu berbeda-beda, terpisah-pisah. Kamu sumber kesayaan tubuhmu, aku tubuhku, ya beda ya, maaf. Tapi kalau sudah sumber rasa kesayaannya itu yang transenden Allah, nah itu pasti sama. Disitulah kemudian
dia menjadi terhubung dengan semua makhluk. Kenapa? Sumber rasa kesayaannya adalah yang satu, yang esa. Kurang lebih begitu. Oke, itu dulu ya. Pagi ini. Ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan kebangkitan spiritual itu. Ya, penjelasannya kurang lebih begitu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan live dulu, jangan live dulu. Jangan live dulu. Nah ini, ya, ajak teman-temannya nyimak. Ini penting soalnya. Ini penting. Nah, acara ini ya, di-share. Siapin Mas Jamim Zoom yang 1000 gitu loh. 86. Suruh daftar, tapi suruh daftar yang mau ikut. Jadi siapin 1000, yang datang 20 orang. Suruh daftar dulu. Ini tolong dibantu di-share di grup-grup. Untuk bekal tahun 2022. Oke ya, itu. Sampai jumpa besok. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.